Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Okay guys, today I want to talk about my experiences in the contest, especially in YBDA contest, because I have won 3 times in the row every year. Yeah, maybe what I'm saying can inspire you to be more enthusiastic. Ya, mungkin apa yang saya katakan akan menginspirasi Anda, membuat Anda lebih semangat ya. Oke, jadi saya akan ngobrol about the YBDA contest 2023. Nah, tapi sebenarnya yang especially atau yang spesial mau saya obrolkan adalah tentang pengalaman saya waktu saya mengikuti kontes ini. Ya sebenarnya bukan pengalaman yang bagaimana ya, karena pengalaman kontes sudah sering saya share, bahkan saya praktekkan, bahkan cara-caranya juga. Nah, cara-cara yang saya pakai seperti biasanya, kalau ada yang masuk misalkan Yankee Bravo 3 Kilo Mike, langsung saya terima Yankee Bravo 3 Kilo Mike 59015. Nah, dia juga langsung terima Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59011. Nah, thank you, good luck. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu pakai untuk Anda 001 untuk saya berapa. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi kita berlatih untuk lebih efisien dan efektif. Nah, kontes-kontes di luar negeri juga seperti yang saya share seperti itu. Oke, jadi kontes YBDA kontes ya, YBDA kontes ini yang mau saya ceritakan adalah pengalaman saya menjadi juara. Jadi waktu itu saya kalau mengikuti kontes ini pasti juara. Ya kalau saya target ya, kecuali kalau kita hanya participating atau hanya partisipasi ya. Nah, jadi saya pernah juara kontes ini berturut-turut ternyata, yaitu 2019, 2020, 2021. Nah, saya dulu nggak sadar ya kalau saya setiap 3 tahun berturut-turut itu juara. Suatu ketika Yankee Bravo Zero November Delta Tango, nah Om Dut ya, YB0 NDT, nah dia bilang, Om Yusuf, wah Anda ternyata menjadi juara di 3 kali berturut-turut, yaitu 2019, 2020, 2021. Nah, ini kebetulan saya lihat teman-teman sudah mengumumkan ada kontes. Terus pas kemarin ini kan ruangan saya ini ada kebocoran, jadi banyak piagam juga yang hancur kena air karena saya taruh ya di bawah. Waktu itu belum sempat saya atur. Nah, termasuk plakat-plakat ini ya, tapi sempat saya ambil. Nah, ketika sekarang berbenah rumah, ini kita cat semua ya, kita bersihin semua. Nah, ketika saya bersih-bersih, saya jadi ingat omongannya YB0 NDT ya, Om Dut. Nah, akhirnya I wanna talk about that, maybe that inspire you. Nah, mungkin ini akan menginspirasi Anda untuk lebih semangat. Oke, ini saya tunjukkan dulu sebagai bukti ya. Jadi saya pernah ikut kontes ini yang berturut-turut ya, 2019 ya. Kalau sebelum itu YB3VA kalau nggak salah ya. Nah, itu 2019. Nah, ini plakatnya. Nah, ini ada ya tulisannya 2019 ini ya, 2019. Nah, ini ya, saya ikut di extra class high power ya, di extra class high power. Jadi untuk kelas penegak tapi yang high power. Nah, itu 2019. Nah, ini sekarang yang 2020. Nah, ini jadi ya, ini 2020. Nah, keren kan? Nah, ini 2020 ini. Oke. Nah, jadi waktu itu saya cukup aktif ikut kontes di luar negeri juga ya. Jadi saya juga banyak dapat plakat, tapi ada juga yang berupa piagam. Nah, tapi nanti kapan-kapan kita share. Nah, ini sekarang yang 3 kali berturut-turut dulu aja karena ini mau kontesnya juga. Nah, ini sekarang yang 2021. Nah, ini 2021. Nah, ini 2021. Nah, untuk menjadi juara itu
memang orang-orang selalu berpatokan pada stasiun radio, itu benar. Bagaimana kita di samping juga lokasi ya, di samping juga lokasi itu pasti. Nah, tetapi yang tidak kalah penting adalah skills. Nah, karena skills atau keahlian itu bukan untuk dipelajari saja, tetapi untuk dilatih. Nah, jadi skill itu sama dengan kita belajar Morse, belajar bahasa ya. Meskipun kita bahasa Inggris ini contohnya, orang bicara ke kita, kita ngerti. Nah, tetapi ketika kita menjawab, kadang kita belepotan karena kita jarang melatih. Nah, jadi kita sometimes we need a partner to talk in English every day. Nah, jadi kadang-kadang kita juga perlu partner atau teman untuk komunikasi bahasa Inggris. Jadi kita nanti ngobrolnya pronounce-nya, terus dialek atau logatnya itu juga how to like a native speakers, kan gitu, seperti bagaimana seperti orang aslinya ya. Nah, kalau kita bahasa Madura ya bagaimana kita logat Madura, kan seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya tunjukkan itu saya dari 2019, 2020, 2021. Nah, setelah itu saya nggak ikut kontes lagi, ya hanya partisipasi mungkin ya karena waktu itu sibuk. Nah, ada juga Oceania, tapi waktu itu saya mau target, akhirnya ada Munas ya. Nah, ada Musda, ada Munas yang kebetulan juga berbarengan, jadi nggak sempat. Termasuk yang tahun kemarin ini pas ada Musda di Sumatera Utara di tempatnya Om Anda Yudas itu ya. Nah, Pak Ketua Ordasu atau Orari Daerah Sumatera Utara. Oke, nah jadi kontes yang saat itu saya ikuti, YBD kontes especially itu jadi sudah pernah Anda baca di rules ya. Jadi bagaimana kita mengikuti kontes, nomor satu adalah pelajari rules-nya atau petunjuk dan pelaksanaannya atau aturannya. Nah, Anda pelajari tanggalnya, startnya jam berapa, nah terus kelas yang harus kita ikuti apa. Nah, kita sesuaikan dengan tingkatan kita dan stasiun radio kita. Nah, apakah ikut pertama? Karena kontes ini juga tempat kita untuk berlatih dan untuk menguji stasiun radio kita. Jadi ada dua, kita berlatih untuk GSO dengan stasiun lain untuk mendapatkan berita, menerima berita dan mengirim berita ya. Jadi itu latihannya seperti itu, menyebutkan call sign dengan tepat dan benar, dengan cara yang efektif ya. Nah, seperti itu, karena itu sama dengan satu origin yang harus cepat ya, kita terima, kita tulis dengan benar. Nah, kalau kita nyatatnya nggak benar, maka dua-duanya akan zong nggak dapat poin 0 ya. Nah, dan kontes ini memang harus dilatih, jadi nggak hanya teori ya. Tapi kalau kita bicara teori mudah banget, tapi kalau kita nggak pernah melakukan, nah ini repot. Nah, kontes-kontes yang pernah saya ikuti itu ada cara-cara yang bagaimana kita mempermudah untuk berlatih menggunakan komputer ya, ngetik dengan keyboard. Terus juga bagaimana ngatur stasiun radio kita untuk tangan kita free. Kalau saya pernah juga dapat juara Oceania dengan tangan mijet mikrofon juga nggak ada masalah, yang penting tangan kita cepat. Oke, jadi rules yang kita pelajari, terus di situ khususnya di YBD kontes ini yang bikin kita asik adalah kita mencari stasiun radio luar negeri sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sesama Indonesia dapat 0 poin, tetapi untuk the first prefix yang pertama kali kita dapat multiplier ya, kalau nggak salah. Sebentar saya lihat dulu untuk skor. Indonesia dan melakukan kontak dengan stasiun Indonesia untuk mengumpulkan multiplier prefixes. Nah, jadi dapat multiplier prefixes, jadi nggak apa-apa, diterima aja sesama Indonesia. Jangan, oh ini khusus luar negeri, enggak, Indonesia terima aja. Saya juga gitu, kita nggak usah khawatir kehabisan waktu. Ini yang saya alami, kita nggak usah khawatir. Nah, setelah itu nanti kalau Anda ikut all band ya, all band kan saya ikut all band high power ya. Nah, itu otomatis ya, karena memang bukan saya ikut all band high power, karena memang YBD kontes ini untuk all band ya. Nah, yang high power, nah otomatis kita nanti main di seluruh band ya, jadi 5 band ya. Ada 10, 15, 20, 40,
80 meters, dia juga 80 meter. Nah ini keren banget. Nah waktu itu 80 meter saya agak bermasalah, tapi saya mengejar poin-poin yang lain. Nah di sini Anda harus tahu propagasi. Nah kebetulan saya pakai anten beam atau antena yang pengarah ya. Jadi waktu itu di salah satu pengalaman saya itu ada serbuan dari Europe ya. Saya kontes. Nah setelah itu saya kan kebelet ke belakang. Saya bilang begini, "Oke, please stand by. I wanna go to toilet." Saya bilang gitu. QR 5 minutes. Nah mereka tunggu ternyata. Nah kenapa saya ceritakan? Berarti dari luar negeri sangat antusias mengikuti kontes ini. Nah itu ada, dan videonya kalau nggak salah ada, saya bikin video saat itu. Nah jadi hari ini saya tidak berbicara tentang teknik kontes karena sudah sering saya bahas. Anda bisa buka video-video saya yang lama, tetapi kalau besok nggak ada halangan saya tetap akan partisipasi untuk ikut, meskipun dengan barefoot ya, dengan barefoot. Jadi mungkin tapi saya mungkin cek log karena saya hanya partisipasi aja untuk ikut kontes. Nah hanya mungkin di 40, nah cuma 20 meter saya ini kan masih rusak. Nah kalau sempat besok atau lusa saya benahi dulu kalau sempat ya. Kalau yang manjat antena bisa. Oke, jadi itu saja saya mau cerita. Nah ini sebenarnya dibilang cerita oke, dibilang pamer juga kenyataannya begitu. Tetapi tujuannya, niat baiknya adalah untuk menginspirasi Anda untuk lebih semangat. Nah sekjen juga bisa tuh dapat juara berturut-turut 3 kali. Kalau juaranya loncat-loncat kan mungkin biasa umum. Kalau berturut-turut itu kan tidak mudah. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.